Halo bos, jadi di video ini aku mau cerita pengalamanku yang agak memalukan sih ya, cukup memalukan lah buat ditertawakan bersama-sama. Semoga kalian terhibur dengan cerita memalukan saya. Ya seadanya apa yang saya alami itu yang akan saya ceritakan buat kalian. Kaum rebahan, kaum gabut yang lagi buang-buang waktu nonton-nonton video. Mungkin ini salah satu video yang bisa mengisi ya waktu kalian yang akan kalian gunakan untuk cari-cari hiburan receh, cari-cari video-video lucu. Semoga ini salah satunya yang akan menghibur kalian. Langsung saja ke ceritanya. Nah, jadi gini, saya itu punya kebiasaan kebiasaan jelek lah ya. Saya bilang kebiasaan jelek saja karena kebiasaan ini cukup cukup mengganggu saya. Dimana ketika saya gugup, itu biasanya perutku itu mules. Nggak tahu kenapa itu selalu mules. Setiap kali dihadapkan dengan situasi yang membuat saya gugup, itu otomatis perut saya mules dan nyari toilet. Harus diselesaikan gitu. Tapi kadang-kadang bisa ditahan, tergantung situasinya. Nah, pengalaman gugup saya ini yang saya akan ceritakan adalah ketika waktu itu di bandara. Pertama kali saya di bandara itu gugupnya luar biasa sampai akhirnya di sana itu memang ada kejadian yang menurut saya memalukan. Nah, waktu di bandara ini masuk bandara, saya sudah mengalami kegugupan itu. Perut ini udah mules sejak awal berada di bandara itu sudah mules. Karena selain selain eh, punya itu kegugupan itu, aku punya sifat jelek, bukan sifat ya, kebiasaan jelek lainnya itu malu untuk bertanya. Nah, jadi sesuatu itu biasanya aku usahakan dulu, aku cari tahu sendiri, aku usahain sendiri tanpa harus bertanya. Itu aku sungkan bertanya sama orang itu sungkan. Nah, di bandara ini semuanya itu terbalut jadi sebuah cerita. Dengan kondisi mules, saya harus buru-buru dong. Ini ngeprint tiket dengan kondisi mules. Jadi perut itu mules, ada tekanan yang mengarah ke pantat gitu, yang harus dikeluarkan. Nah, uh, waktu di kampung kan ada mitos yang bilang kalau perut mules itu kita bisa cari batu atau kerikil, batu kecil atau kerikil itu nanti dikantongin. Nah, itu biasanya lega. Dan aku memang pernah ngalamin itu waktu SD, ngantongin batu pas lagi mules, memang lega. Entah itu sugestinya apa gimana, memang lega. Tapi ini kan di bandara bos, di dalam bandara. Aku harus cari batu kemana? Batu kecil itu ada di mana ketika di dalam bandara? Sementara aku harus ngeprint tiket karena waktunya juga udah agak mepet. Ya akhirnya pakai trik lain lah. Jadi sambil jalan itu kekuatan dipindahkan nih, sementara dipindahkan ke pantat sisi kanan dan pantat sisi kiri. Ini kedua pantat ini di diapit biar nggak ada lubang rongga gitu, diapit, terus tenaganya itu digunakan untuk mengapit, mendorong tekanan yang dari atas tadi itu didorong dikembalikan lagi ke lambung. Nah, bisa bayangin dong dengan kondisi pantat mengapit terus jalan. Aneh dong jalannya. Tapi ya gimana mau nyari toilet, ya mau bertanya sungkan, mau cari-cari toilet di sebelah mana belum ketemu. Nah, tiket pesawat harus segera di print. Ya udah jalan dengan kondisi berjalan yang sedikit unik di bandara.
Mungkin saya jadi pusat perhatian atau gimana saat itu, nggak terlalu mikirin lah ya, yang penting saya dapat tiket terus ke boarding pass dan berangkat take off gitulah. Nah, singkat cerita, tiket sudah di tangan terus menuju boarding pass. Ini ruang tunggu. Nah, sampai di sana masih berusaha untuk udah nggak apa-apa, ini kuat, ini bukannya karena memang saatnya boker, ini cuma tekanan-tekanan karena gugup gitu. Ya saya coba alihkan aja, ngapain gitu sambil nunggu nunggu pesawat, alihkanlah, buka-buka handphone, main handphone, nonton-nonton video. Agak lega memang setelah itu, agak lega, bukan berarti eh, mulesnya hilang, enggak, karena masih terganggu nanti ke pesawatnya gimana, naiknya dari mana, pesawatnya yang di mana, pintu ke pesawat itu di mana, itu masih mengganggu pikiranku gitu. Aku racuni pikiranku dengan ketidaktahuan itu, karena ya bertanya aja kan udah, nanti kan akan diarahkan, akan dibantu gitu. Tapi aku tidak melakukan itu. Aku meracuni pikiranku dengan kecemasan-kecemasanku itu. Nah, sambil main HP, beberapa kali tekanan itu terulang. Ada datang, terus ditahan gitu, naik lagi. Sampai akhirnya aku merasakan tekanan yang sedikit ringan, agak agak ringan dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi aku berpendapat, ah ini kayaknya bukan ini. Ini kayaknya gas. Karena mules-mules yang tadi tuh, masa iya kan tadi udah gitu, tadi pagi udah, masa hari ini sampai berapa kali lagi. Dan pengalaman-pengalaman mules sebelumnya juga palingan ya gitu, mules terus ke toilet, ya begitu nyampe di sana nggak ada keluar apa-apa gitu, cuman mules gitu aja gitu. Jadi ya udah, aku beranggapan ya udah bertahan dulu aja gitu. Nah, bertahan sampai pada mules yang terakhir ini agak ringan sih menurutku. Aku pikir ini palingan gas gitulah. Nah, coba dong direnggangin, dilepasin gitu, perlahan gitu. Gitu. Iya, memang gas. Yang keluar memang gas, tapi tapinya ini maksud hati ingin kentut, tapi apa daya, ampasnya ngikut, Bos. Jadi pas keluar itu ada yang ngikut cek gitu. Itu menurut saya ya masih teringat terus kejadian itu, menurut saya lucu. Kenapa saya harus mengalami itu? Atau jangan-jangan kalian pernah mengalaminya? Pengen kentut, ampasnya ngikut. Itu. Nah, akhirnya ya harus dibersihin dong ya. Mau nggak mau kan harus dibersihin. Sementara toilet belum tahu posisinya di mana. Nah, coba nih berani bertanya. Nah, bertanyalah. Cari-cari, lihat-lihat sana, lihat sini. Ada petugas yang biasa mondar-mandir gitu. Datangin pas dia nyampe di apanya, konternya dia atau apa sih, stand gitulah, pokoknya dia berdiri di situ terus datangin. Biasa kan orang Indonesia kan basa-basi dulu, apalagi waktu udah mulai dekat itu dia kan udah ngeliatin aku nih, ngeliatin terus ya otomatis basa-basi. Ya gitu. Terus nanya, Pak, toilet sebelah mana ya gitu. Nah, akhirnya dibantu diarahin. Itu nanti jalan lurus, ada kafe terus ke kanan gitu. Pokoknya intinya aku diarahkan supaya sampai ke toilet. Nah, sesampainya di toilet kan masih baru nih. Ini sesuatu yang di luar dugaan. Karena di bandara kan ini untuk pertama kalinya. Jadi pemandangan yang pertama kali kutemukan di sana itu, begitu masuk, ada banyak bapak-bapak di dalam. Ada yang berdiri, berjejer gitu, eh,
Dirinya sama menghadap ke tembok, berjejer, ada beberapa orang, terus kayak main HP gitu, tangannya di depan, agak sejajar pinggang tapi di tengah gitu, di dekat pusar gitu. Terus depannya itu ada kayak kotak putih yang akhirnya sekarang aku tahu namanya itu urinoa. Kalau kemarin-kemarin aku belum tahu namanya. Pada saat kejadian itu aku belum tahu namanya. Jadi berdiri di depan urinoa, berjejer, nggak ngobrol, cuma nunduk. Nunduk, ya pikiranku ya main HP. Cuman timbul kecurigaan, kenapa di sini tempatnya dan kenapa harus jejer nyender, sedangkan beberapa ada main HP itu nyender di tembok, bukan jejer jejer gitu, satu arah, satu menghadap ke tembok, terus nunduk gitu. Penasaran dong ya kan, ini sebenarnya ngapain, ini toilet dan itu ngapain gitu. Karena pikiranku juga toilet itu ya tempat-tempat ini pup, dan kalau di kampung saya juga kan mau pup mau buang air besar buang air kecil itu ya tempatnya sama di situ semua gitu, di kloset jongkok, mau mau buang air kecil di situ, buang air besar di situ gitu, ditutup-tutupin pakai sekat gitu. Nah orang ini ngapain gitu, iseng dong ke sebelahnya gitu ya kan, terus berdiri ngelirik gini, udah ngelirik. Ya seperti yang kalian bayangkan, apa yang aku lihat itu adalah titik lagi dipegangin, lagi diarahin. Bukan handphone. Tapi bapak-bapak yang berjejer itu lagi megangin titiknya masing-masing. Nggak pegang titik di sebelahnya, nggak. Masing-masing, titiknya masing-masing. Diarahin terus gitu. Akhirnya aku kan ya punya pengetahuan baru dong. Oh, kalau pipis di sini, berarti kalau pup yang itu, yang ruangan-ruangan gitu. Terus masuk mau ke situ kan, aku kan mau bersihin nih yang tadi yang ikut. Gak mungkin dong di tempat bapak-bapak pipis itu, ya gimana caranya itu buka celana gitu gitu, terus gimana gitu, pokoknya nggak masuk akal lah kalau di situ. Akhirnya oh berarti ini yang ruangan sekat-sekat kecil ini gitu, coba dorong pintunya, oh terkunci, ada orang berarti. Sebelahnya dorong lagi masih terkunci, ada orang. Nah, sebelahnya dorong lagi masih ada orang, ada berapa itu, ada berapa lah sampai akhirnya ada orang lagi yang berikutnya itu nggak terkunci. Oke, ini dorong habis gitu kan, masuk. Ternyata pas pas didorong begini, pas didorong terbuka semua gitu, saya menyaksikan di situ masih ada bapak-bapaknya lagi jongkok, kumisan, main handphone. Itu si bapak kaget loh. Waktu saya buka begini, dorong habis, mata kita tuh langsung saling ini lihat-lihatan gitu. Terus kaget deh. Ah. Malu dong, akhirnya langsung saya tutup lagi, mundur, nyender ke tembok, udah nggak berani lagi itu ke pintu berikutnya, takutnya ya gitu lagi. Ya memang si bapak itu kenapa sih harus nggak dikunci itu, kenapa? Akhirnya saya melihat pemandangan yang luar biasa. Bapak nggak tahu kalau sebelumnya saya itu sampai ke sini itu karena kejadian memalukan buat saya. Saya itu tadi habis kecipirit. Ditambah dengan bertemu Bapak. Ya, begitulah cerita singkat saya. Semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye-bye.